Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ngaji Budaya Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang hangat dan sering menjadi perdebatan di dunia sepak bola, khususnya dalam laga Timnas Indonesia versus Bahrain baru-baru ini. Kontroversi tentang keputusan wasit dalam pertandingan tersebut menjadi sorotan utama. Keputusan wasit yang dinilai tidak adil membuat banyak pihak merasa dirugikan, khususnya para pendukung Timnas Indonesia. Tapi bagaimana sebenarnya Islam memandang wasit yang tidak adil? Apa hukum kecurangan dalam peran seorang wasit? Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain, sejumlah keputusan wasit memicu kemarahan dan frustrasi dari para pemain serta pendukung Timnas. Beberapa keputusan seperti kartu kuning atau pelanggaran yang dinilai tidak tepat, membuat banyak orang mempertanyakan integritas wasit. Situasi ini menjadi viral dan menuai banyak reaksi di media sosial. Banyak yang menilai bahwa keputusan wasit dalam pertandingan ini jauh dari kata adil, dan seakan-akan berpihak pada satu tim. Tentu saja, hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini murni kesalahan manusia, atau ada unsur kecurangan di baliknya? Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap orang, termasuk mereka yang memegang posisi penting seperti wasit. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Wasit dalam pertandingan sepak bola memiliki amanah yang besar, yaitu menegakkan aturan permainan dengan adil. Ketika seorang wasit tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil, dia telah mengkhianati amanah tersebut. Ini sama dengan seorang hakim yang memberikan keputusan tidak berdasarkan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap urusan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Muslim. Wasit yang curang atau berlaku tidak adil dalam sebuah pertandingan, apalagi jika dilakukan dengan sengaja, telah melakukan bentuk kecurangan yang jelas dilarang dalam Islam. Kecurangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam olahraga, adalah perbuatan dosa. Ini termasuk dalam kategori gharar, yaitu tipu daya atau ketidakpastian yang dilarang dalam transaksi dan interaksi manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk kezaliman akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang wasit yang tidak adil harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang adil akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, sementara mereka yang zalim akan terjerumus dalam kegelapan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keadilan, tak peduli siapa yang dihadapi. Dalam konteks apapun, keadilan harus menjadi prioritas, karena itulah yang Allah perintahkan. Dalam Islam, seorang hakim atau qadhi memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena ia adalah pelaksana hukum Allah di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hakim itu ada 3 macam, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan adil. Sedangkan yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan dengan zalim, dan hakim yang tidak tahu kebenaran dan memutuskan tanpa ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menekankan bahwa keputusan seorang hakim harus didasarkan pada ilmu dan keadilan. Tugas hakim bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga amanah Allah dengan memastikan keadilan ditegakkan tanpa memandang siapa yang diadili. Hakim yang adil mendapatkan pahala besar, sedangkan yang berlaku zalim akan menanggung akibatnya di akhirat. Sementara dilansir dari Universitas Muhammadiyah Malang, Ustaz Ahmad Fatoni, LC, MAG menceritakan fenomena kecurangan dalam kehidupan. Dalam fikih Islam, curang itu merujuk pada suatu tindakan atau perilaku yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Perbuatan curang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti dalam perdagangan, keuangan, perjanjian, dan interaksi sosial. Dosen FAI UMM sekaligus penulis produktif ini, memaparkan larangan keras berbuat curang yang terekam dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 sambil menceritakan kisah kaum Nabi Syuaib, kaum Madian yang terkenal serakah dan suka berbuat kerusakan. Ayat pertama surat ini menjelaskan tentang azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ayat 2-3, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Jelasnya. Lanjutnya, surat ini sebenarnya merespon para pedagang yang berbuat curang, tapi para mufasir memperluas makna ayat ini. Sehingga, kecurangan dalam Quran Surat
Al-mutaffifin bisa dikiaskan kepada permasalahan lainnya. Misalnya, ketika seseorang membenci orang lain, maka dia hanya menyebutkan keburukan-keburukannya tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Orang yang seperti ini dapat disebut curang. Banyak bentuk-bentuk perbuatan curang, namun terkadang kita sering tidak sadar cipaparnya. Ada kecurangan dalam dunia akademik, rumah tangga, berbangsa dan bernegara, curang dalam pekerjaan dan aspek lainnya. Kira-kira, kenapa orang berbuat curang dan apa yang bisa kita lakukan agar tidak berbuat curang? Ini tanyanya. Orang berbuat curang ya, karena lemahnya iman. Termasuk terlalu ambisius terhadap harta. Hendaknya kita selalu mengingat kematian dan hari pembalasan kelak agar terhindar dari sikap untuk berbuat curang, tandas dia. Olahraga seharusnya menjadi ajang sportivitas, di mana setiap orang menghormati aturan dan bermain dengan jujur. Wasit, sebagai pemimpin pertandingan, memiliki peran besar dalam menjaga fair play ini. Dalam Islam, sportivitas ini adalah bagian dari akhlak mulia, yaitu sikap jujur, adil, dan amanah dalam setiap tindakan. Ketika kita bermain dengan jujur dan wasit memimpin dengan adil, maka pertandingan akan menjadi ajang yang mendidik, bukan hanya soal menang atau kalah. Sebaliknya, ketika ada kecurangan, baik dari pemain maupun wasit, pertandingan tersebut kehilangan makna sportivitas dan hanya membawa kerusakan moral. Adil dalam Islam bukan hanya soal aturan permainan, tetapi juga tentang cara kita menjalani kehidupan. Wasit yang adil adalah contoh kecil dari bagaimana kita semua seharusnya bersikap dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung kejujuran, integritas, dan tanggung jawab terhadap amanah yang kita emban. Teman-teman, mari kita renungkan, menjadi wasit bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan keadilan dan kejujuran. Dalam Islam, keadilan adalah fondasi utama dalam segala hal. Jika kalian setuju dengan pentingnya keadilan dalam kehidupan, termasuk dalam dunia olahraga, jika kalian merasa bahwa keadilan adalah kunci dalam setiap hal, termasuk dalam olahraga, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Ngaji Budaya Nusantara untuk mendapatkan pembahasan lebih dalam tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang pentingnya keadilan dalam pertandingan. Bagaimana menurut kalian Islam memandang peran wasit dan apa pendapat kalian tentang keputusan wasit dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain yang lalu? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.